PJJ ini. Tuhan Yesus, kami mohon bimbingan Tuhan untuk kami untuk sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan, salam jumpa kembali di Renungan Anak SD Kasih Bangsa pada hari ini. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pada hari ini Mister akan menyampaikan cerita firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, cerita ini diambil dari seorang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Tuhan pakai tokoh Alkitab ini sehingga tokoh Alkitab ini bisa menjadi berkat buat bangsanya. Oleh karena itu, firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam kitab 2 Tawarik pasal ke-20 ayat ke-1 sampai ayat yang ke-15 dengan judul perikop kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jamaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, judul renungan pada hari ini yaitu masalah diubah menjadi berkat. Ya, masalah diubah menjadi berkat. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak pastinya pernah mengalami namanya pergumulan atas persoalan yang datang melanda kehidupan anak-anak. Ya, entahkah itu pergumulan masalah keuangan papa mama, ya, masalah
usaha papa mama, yang terutama masalah kesehatan. Nah, mungkin sikap kita bisa saja marah-marah atau menangis dengan kesal atau mencari orang lain untuk disalahkan. Bahkan ada juga yang putus asa, merasa kecewa sama Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dari pengalaman Yosafat di dalam 2 Tawarik pasal ke-20 yang Mister tadi sudah baca. Kita belajar apa yang dilakukan oleh Yosafat. Nah, anak-anak, kita kembali ke dalam 2 Tawarik pasal ke-20. Nah, dikisahkan pada saat itu kerajaan Yehuda sedang menghadapi 3 kerajaan. Nah, ketiga kerajaan yaitu Bani Amon, Bani Moab, dan Bani Edom. Ketiga kerajaan ini mereka mau menyerang kerajaan Yehuda pada saat itu. Nah, lalu apa yang dirasakan oleh Yosafat? Apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat? Nah, anak-anak, coba kita melihat di dalam ayat yang ke-1. Mister bacakan sekali lagi. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni di En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, anak-anak, apa yang dilakukan oleh Yosafat? Mari kita belajar dari sikap Yosafat. Yang pertama yang dilakukan oleh Yosafat adalah Yosafat berkeputusan untuk mencari Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ya. Nah, anak-anak, Yosafat tidak tinggal diam. Ketika Yosafat takut, dia tahu kepada siapa dia harus pergi, yaitu dia datang mencari Tuhan. Nah, anak-anak, apapun persoalan, pergumulan yang dia hadapi oleh anak hari-hari ini, ya seperti yang Mister katakan tadi, mungkin papi, mami, anak-anak menghadapi masalah dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan. Ya anak-anak, mari kita datang mencari Tuhan. Ya, mungkin masalah kesehatan, masalah keuangan. Nah, anak-anak jangan mau tinggal di dalam rasa takut yang berlebihan. Nah, anak-anak kita belajar untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita harus melangkah keluar dari rasa takut. Kita mulai belajar mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak, di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Artinya Tuhan mau supaya kita mencari Dia, datang kepada Dia. Anak-anak berseru, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, selama Tuhan ada di dekat kita, mari kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, yang kedua, sikap apa yang dapat kita teladani dari Raja Yosafat? Yang kedua terdapat di dalam ayat yang ke-18 dari 2 Tawarik pasal ke-20. Mister akan baca. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ya, yang kedua, sikap yang dapat kita pelajari, ya, dapat kita teladani dari Yosafat adalah Raja Yosafat berkeputusan untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Nah, artinya apa anak-anak? Artinya Yosafat sadar walaupun dia seorang raja yang besar,
mempunyai kekuasaan yang tertinggi, ya, orang yang hebat, tapi ia mempunyai kemampuan yang terbatas. Yosafat sadar bahwa mengakui sepenuhnya bahwa kehidupan dirinya sangat terbatas, ya. Manusia, secara manusia Yosafat terbatas. Nah, kemudian Yosafat mengakui hanya Tuhan yang sanggup melakukan mujizat atas setiap persoalan yang dihadapi oleh Raja Yosafat. Dan Yosafat percaya bahwa hanya kekuatan kuasa Tuhan yang dapat menyelesaikan. Nah, anak-anak, mari kita belajar lewat hidup Raja Yosafat. Kita belajar seperti Raja Yosafat, ya. Kita sungguh-sungguh, kita berharap, kita bergantung hanya kepada Tuhan. Nah, kita tidak lagi mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, ya. Di kitab Yeremia pasal 17 ayat yang kelima dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, bahkan dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7 dari kitab Yeremia pasal 17 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari kita belajar untuk berharap dan bergantung hanya kepada Tuhan saja. Nah, anak-anak yang ketiga, apa yang dapat kita ambil, ya? Teladan apa yang dapat kita ambil dari Raja Yosafat? Yang ketiga terdapat di dalam ayat yang kita lihat di dalam ayat yang ke-20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Yang ketiga, Yosafat berkeputusan untuk percaya kepada Tuhan. Ya, Yosafat hatinya percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus percaya, ya, kepada Tuhan. Kita tetap berdiri teguh bahwa Tuhan mempunyai banyak cara untuk menolong kehidupan kita, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dia hadapi oleh anak-anak, buat papi dan mami juga. Nah, oleh karena itu kita percaya Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Nah, yang keempat, apa yang dapat kita ambil dari sikap Yosafat? Yang keempat, Raja Yosafat berkeputusan untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-22 dari kitab 2 Tawarik pasal ke-20, ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ya, yang keempat, Raja Yosafat berkeputusan untuk menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, ucapan syukur di dalam menghadapi kesesakan memang bukan sesuatu hal yang gampang, ya anak-anak. Pada saat kita menghadapi masalah, ya, masalah papa mama dalam hal keuangan, dalam usaha pekerjaan, tentu bukan sesuatu hal yang mudah, ya, untuk mengucap syukur. Namun Tuhan menyukai hal itu dan kita bisa belajar melakukan untuk mensyukuri apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, yang perbuatan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita pernah anak-anak alami. Nah, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, karena banyak sekali perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan buat anak-anak, ya. Oleh karena itu kita belajar untuk menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu anak-anak yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan pada hari ini ada 4 hal yang harus kita lakukan, ya, sebagaimana Raja Yosafat lakukan. Yang pertama tadi, kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kita harus
sujud menyembah, artinya kita harus selalu berdoa, ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Ya, kita harus percaya, berharap dan bergantung kepada Tuhan. Nah, kemudian yang keempat adalah kita harus menaikkan ucapan syukur. Kita harus menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah banyak kali menolong kehidupan kita. Tuhan sudah banyak perbuatan-perbuatan Tuhan, ya, yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan anak-anak, buat papi dan mami. Nah, oleh karena itu kita mau belajar lewat renungan firman Tuhan pada hari ini. Kita yakin dan percaya walaupun banyak pergumulan, walaupun begitu banyak masalah, persoalan, yakin dan percaya semuanya itu akan diubah Tuhan menjadi berkat. Oleh karena itu, mari kita mulai belajar taat dan melakukan firman Tuhan. Amin, anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.